kita akan membahas tentang fungsi real. Definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Definisi domain, kodomain, dan range. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Sedangkan hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Contoh domain, kodomain, dan range. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan gambar di samping. Himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Himpunan B yang merupakan daerah kawan disebut kodomain. Anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut daerah hasil atau range fungsi. Jadi, dari diagram panah di atas dapat disimpulkan bahwa domain atau yang biasa disingkat DF adalah A yang mencangkup nilai 1, 2, dan 3. Kodomain adalah B yang mencangkup nilai 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan range atau fungsi yang biasa disingkat RF adalah nilai yang mencangkup 2, 3, dan 4. Definisi fungsi real. Bayangkan suatu fungsi sebagai suatu mesin hitung. Ia mengambil bilangan atau memasukkan dan memproduksi hasil atau keluaran. Setiap bilangan yang dimasukkan dicocokkan dengan satu bilangan tunggal sebagai keluaran, tetapi dapat terjadi bahwa beberapa nilai masukan yang berlainan memberikan nilai keluaran yang sama. Misalkan A, B komplement R yang tidak kosong. Sebuah fungsi FA ke B adalah suatu aturan yang mengkaitkan setiap unsur X elemen A yang tepat satu nilainya Y elemen B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal, dan himpunan B disebut kodomain. Sedangkan himpunan semua nilai Y sama dengan Fx yang diperoleh di dalam B disebut range atau image daerah nilai dari F. Fungsi ganjil dan genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap dalam matematika adalah fungsi yang memenuhi hubungan simetris tertentu terhadap inverse aditifnya dan penting dalam banyak bidang analisis matematika. Syarat fungsi ganjil dan fungsi genap. Rumus fungsi ganjil dan genap yaitu F dalam kurung min X sama dengan min F dalam kurung X itu untuk fungsi ganjil, dan F dalam kurung min X sama dengan F dalam kurung X, dan itu untuk fungsi genap. Bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil jika F dalam kurung min X tidak sama dengan F dalam kurung X, dan F dalam kurung min X tidak sama dengan F dalam kurung min X, maka grafiknya tidak simetris terhadap titik asal. Kita masuk ke contoh soal fungsi ganjil. Soalnya nomor 1, F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X. Dimana kita pertama tuliskan dulu syarat maupun rumusnya, dimana F dalam kurung min X sama dengan min F dalam kurung X. Kita masukkan nilainya. F dalam kurung min X sama dengan min X pangkat 3 dikurang 5 dalam kurung min X. F dalam kurung min X sama dengan min X pangkat 3 tambah 5X.
sama dengan min dalam kurung X pangkat 3 dikurang 5X. F dalam kurung min X sama dengan min F dalam kurung X. Kedua, contoh fungsi genap. Soalnya yaitu f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2. Pertama, kita tuliskan rumus maupun syaratnya di mana f dalam kurung min x sama dengan fx. Kita masukkan nilainya. F dalam kurung min x sama dengan dalam kurung min x kuadrat dikurang 2. F dalam kurung x sama dengan x kuadrat dikurang 2. Yang kedua, saya akan membahas tentang operasi fungsi aljabar. Jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka keempat operasi di atas dapat dituliskan sebagai berikut. 1. F ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. 2. F dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. 3. F dikali gx sama dengan fx dikali gx. 4. F per gx sama dengan fx per gx, atau gx tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi. Yang kedua, saya akan membahas tentang operasi fungsi aljabar. Jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka keempat operasi di atas dapat dituliskan sebagai berikut. 1. F ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. 2. F dikurang gx sama dengan fx kurang gx. 3. F dikali gx sama dengan fx kali gx. 4. F per gx sama dengan fx per gx, atau gx tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Seperti ini contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dikali 2 dan gx sama dengan 2x ditambah 4 dikali 2, maka tentukanlah hasil dari A. Fx ditambah gx. B. Fx dikali gx. C. Fx per gx. Dan bentuk jawabannya itu seperti ini. Untuk jawaban A, yaitu fx ditambah gx sama dengan x ditambah 2 dikali 2 ditambah 2x ditambah 4 kali 2 sama dengan x ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dalam kurung x ditambah 2 dikali 2 sama dengan x ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 dikali dalam kurung x ditambah 2 kali 2 sama dengan 5 dalam kurung x tambah 2 dikali 2. Untuk jawaban yang B-nya yaitu fx dikali gx sama dengan x ditambah 2 dikali 2 dikali 2x ditambah 4 kali 2 sama dengan x ditambah 2 kali 2 kali 2 dalam kurung x ditambah 2 kali 2 sama dengan x ditambah 2 kali 2 dikali 4 kali x tambah 2 kali 2. Hasilnya yaitu 4 dalam kurung x ditambah 2 kali
Untuk jawaban yang C-nya yaitu seperti ini. Untuk yang C-nya yaitu fx per gx sama dengan x tambah 2 pangkat 2 per 2x tambah 4 pangkat 2 sama dengan x tambah 2 pangkat 2 per 4x ditambah 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu 1/4. Saya memperjelaskan fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi, f buka kurung x tutup kurung dan g buka kurung x tutup kurung, sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi baru. Lambang dari operasi fungsi komposisi adalah dengan O, kemudian dapat dibaca komposisi ataupun bundaran. Fungsi baru inilah yang dapat bentuk dari f buka kurung x tutup kurung dan g buka kurung dan x tutup kurung, yaitu buka kurung f o g tutup kurung buka kurung x tutup kurung, yang artinya dimaksudkan ke f buka kurung g o f tutup kurung buka kurung f x x tutup kurung, yang artinya f dimaksud ke g. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Istilah fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf O, G, atau bisa dibaca F bundaran G. Fungsi FOG adalah fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan F. Sedangkan untuk fungsi GOF dibaca fungsi bundaran F, sehingga GOF adalah fungsi dengan dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Kemudian fungsi buka kurung F O G tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung G buka kurung X tutup kurung. Anak panah fungsi G buka kurung X tutup kurung dikomposisikan sebagai fungsi F buka kurung X tutup kurung. Dari skema rumus di samping definisi yang telah kita dapatkan adalah jika f titik 2a anak panah B ditentukan dengan rumus Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Jika G titik 2B panah C ditentukan dengan rumus Y sama dengan G buka kurung X tutup kurung, maka dapat sebuah hasil fungsi G dan F. H buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung G O F tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan G buka kurung F buka kurung X tutup kurung. Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi F dan dapat ditulis buka kurung G O F buka kurung E tutup kurung X buka kurung X tutup kurung sama dengan G buka kurung F buka kurung X tutup kurung.
F buka kurun F O G tutup kurun buka kurun X tutup kurun sama dengan F buka kurun G buka kurun X tutup kurun. Terdapat beberapa sifat pada fungsi komposisi yang dijelaskan di bawah ini. 3F titik 2 A panah B, koma G titik 2 B panah C, koma H titik 2 C panah D, koma maka berlaku titik 2 1 buka kurun F O G tutup kurun buka kurun X tutup kurun sama dengan buka kurun G O F tutup kurun buka kurun X tutup kurun titik. Tidak berlaku sifat komutatif. 2 buka kurun F O buka kurun G O H tutup kurun buka kurun X tutup kurun sama dengan buka kurun F O G tutup kurun O H buka kurun X tutup kurun bersifat asosiatif. 3 jika fungsi identitas I buka kurun X tutup kurun maka berlaku buka kurun F O 1 I tutup kurun buka kurun X sama dengan X buka kurun buka kurun I O F tutup kurun buka kurun X tutup kurun sama dengan F buka kurun X tutup kurun. Terima kasih.